Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam jumpa kembali, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Minggu tanggal 10 Maret tahun 2024 adalah hari Minggu Prapaskah keempat, Minggu Letare. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari kitab kedua Tawarik, bab 36 ayat 14 sampai 16, dilanjutkan dengan ayat 19 sampai 23. Ketika Israel diperintah oleh Raja Sedekia, semua pemimpin di antara para imam dan rakyat berkali-kali berubah setia dengan mengikuti segala kekejian bangsa-bangsa lain. Rumah yang dikuduskan Tuhan di Yerusalem mereka najiskan. Namun Tuhan Allah nenek moyang mereka berulang-ulang mengirim pesan melalui utusan-utusannya karena Tuhan sayang kepada umatnya dan kepada tempat kediamannya. Tetapi mereka mengolok-olok para utusan Allah itu, menghina segala firman Allah, dan mengejek nabi-nabinya. Oleh sebab itu, murka Tuhan bangkit terhadap umatnya, sehingga tidak mungkin lagi ada pemulihan. Maka Tuhan menggerakkan raja orang-orang Kasdim. Mereka membakar rumah Allah, merobohkan tembok Yerusalem dan membakar segala puri dalam kota itu, sehingga musnahlah segala perabotan yang indah-indah. Mereka yang masih tinggal dan terluput dari pedang diangkutnya ke Babel, mereka dijadikan budak raja dan budak anak-anaknya, sampai kerajaan Persia berkuasa. Dengan demikian, genaplah firman Tuhan yang diucapkan Yeremia, sampai tanah ini pulih dari akibat dilalaikannya tahun-tahun Sabat, karena tanah itu menjadi tandus selama tahun Sabat, hingga genaplah 70 tahun. Pada tahun pertama pemerintahan Kores, raja negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Kores, raja negeri Persia itu, untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia. Maka dimaklumkanlah di seluruh kerajaan Kores secara lisan dan tulisan maklumat ini. Beginilah perintah Kores raja Persia. Segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Allah semesta langit. Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Siapa di antara kamu termasuk umatnya, kiranya Tuhan Allah menyertainya, dan biarlah ia berangkat pulang. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan kedua dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, bab 2
ayat 4-10. Saudara-saudara, terdorong oleh kasih karunia-Nya yang besar, yang telah dilimpahkannya kepada kita, Allah yang kaya dengan rahmat telah menghidupkan kita bersama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati karena kesalahan kita, jadi kamu diselamatkan berkat kasih karunia. Di dalam Kristus Yesus itu, Allah telah membangkitkan kita juga dan memberi tempat di surga bersama dengan Dia. Dengan itu, Allah bermaksud di masa yang akan datang menyatakan kepada kita kasih karunia-Nya yang berlimpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab berkat kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Keselamatan itu bukanlah hasil upahmu, melainkan pemberian Allah. Jadi keselamatan itu bukanlah hasil pekerjaanmu. Maka jangan sampai ada orang yang memegahkan diri. Sebab sesungguhnya kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik yang sudah dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Yohanes bab 3 ayat 14-21. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada Nikodemus yang datang kepadanya, "Pada waktu malam, sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus Anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Tetapi barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, ia membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak tampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah bersukacitalah.
Ada suatu legenda Yahudi yang mengisahkan bahwa ketika Allah bermaksud untuk menciptakan manusia, Ia berkonsultasi dengan para malaikat. Malaikat keadilan berkata, "Jangan menciptakan manusia, karena ia akan melakukan segala macam kejahatan melawan sesama. Ia akan berlaku jahat, kejam, tidak jujur, dan tidak baik." Malaikat kebenaran berkata, "Jangan menciptakan manusia, karena ia akan bertindak curang terhadap saudara-saudarinya dan bahkan terhadap engkau." Malaikat kesucian berkata, "Jangan menciptakan manusia, karena ia akan mengikuti apa yang kotor dan tidak suci serta bahkan akan mencemarkan wajahmu." Kemudian malaikat belas kasih tampil lalu berkata, "Bapa Surgawi, ciptakanlah manusia, karena ketika ia berdosa dan berpaling dari jalan keadilan, kebenaran dan kesucian, saya akan memegang tangannya dengan lembut dan mengucapkan kata-kata penuh kasih kepadanya, dan kemudian menghantar dia kembali kepadamu." Maka Allah menciptakan manusia sesuai dengan nasihat dari malaikat belas kasih. Saudara-saudariku terkasih, bacaan-bacaan kitab suci hari ini berpusat pada keselamatan sebagai anugerah bebas yang diberikan oleh Allah yang mengasihi dan berbelas kasih melalui Yesus Kristus. Dalam bacaan pertama kita mendengarkan bagaimana umat berbalik dari Allah dan menolak mengikuti jalan-jalannya. Mereka tidak lagi setia kepada Allah. Semua pemimpin di antara para imam dan rakyat berkali-kali berubah setia. Mereka mengikuti kekejian dan berlaku jahat. Sedangkan Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Ia sayang kepada mereka, maka Ia berulang kali mengirim pesan melalui utusan-utusannya. Dalam bacaan Injil, Yesus menyatakan dengan jelas betapa besar kasih-Nya untuk kita manusia. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Lalu dilanjutkan dengan bagian terbaik dari seluruh kutipan ini. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Belas kasih dan kerahiman Allah yang sedemikian besar dan kaya ditegaskan dalam bacaan kedua. Allah kaya dalam rahmat atau belas kasih. Belas kasih ini yang menjadi hakikat Allah, menjadi pembeda antara Allah dan kita manusia yang sering suka mengadili atau menaruh dendam kesumat. Juga belas kasih mengatasi keadilan yang sering menuntut balas dendam. Menurut cara pikir manusia, apabila kita sudah mengalami ketidakadilan secara substansial, seperti pengingkaran janji atau kembali pada kebiasaan lama yang tidak bisa ditolerir, atau kejahatan berat, maka yang layak hanyalah penghukuman, penuntutan keadilan, atau balas dendam. Namun,
Hati Tuhan tidaklah demikian. Hati Tuhan berbelas kasih dan mau merangkul kita kembali kepadanya. Masakan aku membiarkan engkau, hai Efraim, menyerahkan engkau, hai Israel? Masakan aku membiarkan engkau seperti Adam, membuat engkau seperti Zeboim? Hatiku berbalik dalam diriku, belas kasihanku bangkit serentak. Aku tidak akan melaksanakan murkaku yang bernyala-nyala itu, tidak akan membinasakan Efraim kembali. Sebab aku ini Allah dan bukan manusia, yang kudus di tengah-tengahmu, dan aku tidak datang untuk menghanguskan. Sikap hati Allah yang berbelas kasih sungguh luar biasa. Kemurkaan Allah terjadi sebagai yang terakhir, hanya sesaat, tetapi belas kasihan dan kerahimannya abadi. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita bersyukur bahwa Allah tetap setia berbelas kasih, walaupun kita cenderung berpaling dari hadapannya, membelakanginya dan kembali ke cara hidup yang lama. Namun, hati Tuhan penuh belas kasih dan kerahiman, murkanya tidak selama-lamanya, kasihnya jauh lebih besar, dan Ia tidak ingin membinasakan kita selama-lamanya. Kita bersyukur bahwa Allah mengikut sertakan kita, menerima belas kasih dan kerahimannya atas dosa-dosa dan pelanggaran-pelanggaran kita. Ia tidak menghukum dunia dan manusia. Ia tetap mengasihi dunia, manusia, dan seluruh ciptaannya. Kita diingatkan bahwa Prapaskah adalah suatu masa yang penting, tidak hanya untuk merenungkan tentang kegagalan-kegagalan kita, tetapi terutama untuk menyesali dosa-dosa kita, berpaling dari cara hidup yang berdosa, dan meneguhkan kesetiaan kita kepada Allah. Inilah saat yang khusus untuk memperdalam kasih kita kepada Allah dan mensyukuri kasih karunia Allah seperti kemurahan hati, belas kasih, dan kerahimannya. Tujuan satu-satunya dari Allah bagi kita adalah mencintai kita tanpa syarat dan menyelamatkan kita. Karena kasih-Nya yang tak terhingga, kita patut bersukacita pada hari Minggu Letare, karena keselamatan Tuhan disediakan untuk kita yang memohon belas kasih-Nya. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.